PLN EPI giatkan co-firing biomasa untuk transformasi energi hijau. UGM hadirkan varietas padi unggul Gamagura 7. Halo mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 2 November 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI terus memperkuat langkah transformasi energi hijau melalui program co-firing biomasa di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Co-firing biomasa ini merupakan inovasi untuk mengganti sebagian batu bara dengan biomasa tanpa perlu membangun PLTU baru. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menggalakkan program co-firing biomasa di pembangkit listrik tenaga uap PLTU sebagai langkah memperkuat transformasi energi hijau. Program yang mulai dijalankan sejak 2020 ini menjadi bagian penting dari strategi PLN menuju net zero emission pada tahun 2060. Vice President Strategi Pengembangan Biomasa PLN EPI, Anita Puspitasari, di Jakarta Jumat 31 Oktober menjelaskan program co-firing biomasa merupakan upaya mengganti sebagian penggunaan batu bara dengan memanfaatkan biomasa tanpa harus membangun PLTU baru. Co-firing telah diterapkan di 52 lokasi PLTU di seluruh Indonesia. Selain mendukung penyediaan listrik nasional, PLN juga tengah membangun ekosistem biomasa berkelanjutan melalui kolaborasi antara PLN Group, mitra penyedia bahan bakar, dan pemerintah. Secara PLN Group tentu program ini menunjang ya penyediaan listrik. Jadi kan memang salah satu tugas PLN adalah menyediakan listrik yang aman, andal, efisien dan juga sustain. Dan karena ini adalah energi hijau, tentu menghasilkan energi yang lebih bersih dengan tetap bisa meningkatkan keandalan penyediaan listrik. Anita menegaskan meski PLTU akan memasuki masa pensiun di masa depan, pengembangan biomasa tidak akan berhenti. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah, PLN EPI optimistis program biomasa dapat menjadi pilar penting dalam transisi energi nasional menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menghadirkan varietas padi amfibi unggul yang diberi nama Gamagora 7. Varietas padi Gamagora 7 diklaim tahan terhadap perubahan iklim dan syarat akan gizi yang diharapkan membantu menangani gizi buruk. Menyikapi cuaca yang tidak menentu di bidang pertanian, Universitas Gadjah Mada menghadirkan varietas padi unggul yang diberi nama Gamagora. Kepanjangan dari Gadjah Mada Gogo Rancah. Gamagora yang saat ini ada di pasaran merupakan Gamagora 7, di mana jenis padi ini disebut sebagai varietas padi amfibi. Gamagora 7 dapat dibudidayakan di lahan sawah maupun tada hujan yang berpotensi tergenang. Ditemui dalam sebuah kesempatan pemulihan tanaman padi Gamagora, Profesor Taryono mengatakan rata-rata produktivitas Gamagora 7 di lahan lempung 9 hingga 10 ton gabah kering giling per hektar dalam sekali panen. Namun ini bisa tercapai jika tidak terjadi serangan hama tikus. Serangan hama tikus mampu menurunkan produktivitas Gamagora hingga 20% sehingga hasil panen hanya 6-7 ton per hektar. Selain itu, padi varietas padi unggul ini terdapat kandungan gizi protein, zat besi, dan zinc yang diharapkan dapat membantu menangani gizi buruk. Sekarang banyak pemerintah daerah yang ingin menggunakan Gamagora 7 sebagai pergiliran varietas, Bapak, untuk
meningkatkan indeks pertanaman dari 2 ke 3. Karena dengan Gamagora 7 yang umurnya hanya 100 hari, artinya 1 tahun kalau Gamagora 7 dimasukkan itu bisa meningkatkan peluang frekuensi panen dari 2 kali menjadi 3 kali. Artinya nanti produksi beras nasional akan naik. Saat ini Gamagora 7 banyak ditanam di Jawa Tengah khususnya Klaten dan Purworejo. Untuk Jawa Timur ada di Ngawi, Nganjuk, dan Blitar. Sedangkan di luar Jawa, di Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Erick Thohir dorong cabang olahraga sepeda masuk kompetisi internasional. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong 17 cabang olahraga, salah satunya olahraga sepeda, agar masuk kompetisi bertaraf internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong 17 cabang olahraga cabur, salah satunya olahraga sepeda, masuk kompetisi bertaraf internasional. Hal tersebut disampaikan Menpora saat menghadiri Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia di Jakarta pada Kamis 30 Oktober. Menpora menyebut rekam jejak olahraga sepeda yang bagus, menjadikannya salah satu opsi dari 17 cabur yang dimasukkan ke ajang internasional. Dan kebetulan setelah diskusi panjang dan juga track record yang kami lihat, sepeda memang menjadi salah satu opsi masuk ke 17 cabur itu. Artinya tentu dengan keberlanjutan organisasi ISI yang akan dipimpin oleh Pak Sigit, kita akan coba duduk bersama mulai memappingkan rencana kerjanya. Kemenpora juga akan mendorong banyak cabang olahraga lainnya dengan harapan dapat mengibarkan bendera merah putih pada pertandingan olahraga internasional. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Vokalis legendaris Jepang Heidi mengungkapkan alasan unik dibalik pemilihan Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia dalam tur dunianya Heidi Inside Live 2025. Bukan karena penggemar, Heidi mengaku datang ke Indonesia untuk mencicipi makanan terbaik di dunia, yaitu rendang. Para pecinta J-Rocks, yuk merapat. Vokalis legendaris Art and Seal alias Laruku, Fems, dan juga The Last Rockstars Hideto Takarai atau yang akrab disebut Heido bakal tampil di tenis indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 November dalam konser Hyde Inside Live 2025 World Tour. Konser ini bakal jadi satu-satunya penampilannya di Asia dalam rangkaian Tour Dunia 2025. Menariknya nih, Heido membocorkan bahwa dia akan mengenakan batik di atas panggung sebagai bentuk hormat terhadap budaya Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta, Heido sudah beberapa kali manggung di Indonesia, mengungkapkan alasannya memilih Jakarta. Ternyata ia ingin menyantap rendang, makanan yang disebutnya terbaik di dunia. Jakarta ni sekaiichi no gohan ga aru tte kiita no de tabei nikimashita. Jadi sebenarnya alasannya adalah ya
Katanya ada makanan yang paling enak di dunia di Indonesia. Jadi saya datang untuk makan itu. Rendang. Promotor konsernya, Sound Rhythm, juga mengungkapkan Jakarta jadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang dipilih Haido dalam tur kali ini. Nah tentunya kami juga kaget awalnya. Ternyata memang beliau itu sebelumnya sudah pernah tur Asia, namun belum pernah ke Asia Tenggara. Nah di saat ini akhirnya beliau berkesempatan dan alhamdulillah cuma Jakarta doang yang dipilih sama beliau. Masih pingin ngejar nonton konser Haido? Tiket konser masih tersedia di situs resminya, namun dengan jumlah yang sangat terbatas. Dari Jakarta, Eka Fatimah Nursadiah, Kantor Berita Antara mewartakan. Lestarikan satwa endemik, UPR Asahan kembangkan budidaya ikan jurung. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV dalam rangka menjaga serta melestarikan salah satu satwa endemik yang ada di Sungai Asahan. Kelompok petani yang tergabung dalam unit pembenihan rakyat atau UPR Mutiara Sungai Asahan mengembangkan budidaya ikan jurung di Desa Aek Songongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ikan jurung yang oleh masyarakat Batak dipercaya sebagai makanan para raja dan persembahan kepada Tuhan atau upa-upa, merupakan salah satu satwa endemik Sungai Asahan di Sumatera Utara. Namun ekosistemnya terancam dan kini mulai dilestarikan. Sekelompok petani yang tergabung dalam unit pembenihan rakyat UPR Mutiara Sungai Asahan mengembangkan budidaya ikan jurung di Desa Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Sejak tahun 2017, kelompok petani tambak yang beranggotakan 10 keluarga ini mulai merintis dan mengembangkan budidaya ikan jurung secara mandiri dengan cara menjaring bibit ikannya secara manual di Sungai Asahan. Selang beberapa tahun, tepatnya pada 2021, bibit yang dikumpulkan mencapai 1.000 ekor, hingga membuat kelompok tani Sungai Asahan mulai melakukan pemijahan atau pengembangbiakan ikan jurung dengan bantuan dan pendampingan dari Inalum. Ketua UPR Mutiara Sungai Asahan Sutrisno mengatakan dengan memanfaatkan sebanyak 10 tambak dalam pembudidayaannya, sejauh ini usahanya semakin maju dan dapat menopang ekonomi masyarakat desa. Di mana untuk pemasaran ikan jurung saat ini dibanderol Rp500.000 per kilogram dan sudah pernah melakukan ekspor ke Malaysia. Udah langka Pak, udah nggak ada tempat kita ini sekarang ini, udah payah kali Pak. Jadi kan maksud kami ini Pak, kami menernak ikan jurung ini Pak, nanti ikannya ini
kami kembalikan ke alam Pak sebagiannya. Pemain sungai-sungai mana yang butuh, kami konservasi yang setikannya Pak. Sama Pak, perekonomian ku naik sekarang Pak, alhamdulillah. Jauh dibandingkan dulu Pak. Kok dulu kami kerjanya Pak malam-malam nyari anak ikan setiap malam Pak, khusus karena kan sampai tempat nggak jadi nyari Pak, hujan banjir pulang. Kadang nyari dapatnya cuma 10 ekor, 20 ekor. Dalam proses budidaya ikan jurung ini, Inalu melakukan sejumlah program, seperti pembangunan laboratorium sebagai tempat pemijahan, pembangunan kolam atau tambak, serta pendampingan sertifikasi dan pemasaran, termasuk pelepas liaran bibit di Sungai Asahan sebagai upaya konservasi dalam menjaga keberlangsungan ekosistem ikan jurung. Ikan jurung ini bisa diekspor kalau si pembudidaya punya sertifikat. Nah, akhirnya kami fasilitasilah di 2023-2024, dapatlah sertifikatnya 2024, sehingga beliau sekarang sudah memenuhi syarat untuk bisa ekspor ikan ini. Ikan ini termasuk ikan langka, ikan yang sudah habitat aslinya sudah sedikit ya. Nah, jadi dengan budidaya ini diharapkan ya endemik aslinya Sungai Asahan itu nggak punah lah. Diharapkan melalui budidaya, ikan jurung hadir lebih banyak di Sungai Asahan, serta menjadi kebanggaan Sumatera Utara dan Indonesia untuk berenang di pasar internasional. Dari Batubara, Sumatera Utara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. TA TV, mantap, masa kini tetap berbudaya.